بالحال مبارك محمد الغزالي الأحسن حاله أربع حول عنه الأحسن حاله من كذب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال ثم قال: والحبيب عبد الله الحداد دخل على الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. قال له الحبيب عمر لما شاف الحبيب عبد الله تربى. لكن لمن لزم الأدب وسار بالسير الزين بيربونه. Kemudian beliau berkata, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, pengarang kitab ini, makanatu tarim, kedudukan tarim, indal arifin, tapi kedudukan tarim di sisi mereka para awliya Allah. Banyak orang-orang awam enggak tahu tarim. Makanya ini tarim di sisi para waliullah, bukan tarim di sisi kita. Dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus merujuk dari kata-kata Al-Habib Alwi bin Ka'ab, tatkala Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad masuk ke rumah Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari Tarim ke Huraidah. Dari Tarim ke Huraidah. Kala itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad usia 20 tahun. Sementara Al-Habib Umar kala itu 70 tahun. Beda jauh. Beda 50 tahun antara Imam Al-Haddad dan Imam Al-Attas. Maka Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu gurunya Imam Al-Haddad. Kan ada Ratibul Attas, ada Ratibul Haddad. Seyogianya kita membaca Ratibul Attas terlebih dahulu, baru Ratibul Haddad. Kenapa? Imam Al-Attas gurunya Imam Al-Haddad. Jadi kita lebih dahulukan guru daripada murid. Walau bagaimanapun juga guru lebih kita dahulukan. Ada dalam satu makalah mengatakan malam ya'rif syekhah bahwa khasir. Orang yang tidak mengetahui gurunya, orang enggak tahu derajat gurunya, bahwa khasir, berarti dia merugi. Dia punya guru tapi enggak tahu derajatnya guru. Pokoknya dia guru gitu. Pokoknya dia guru, pokoknya dia ulama, tapi dia enggak tahu derajatnya. Dia nggak tahu kelebihan gurunya. Itu murid khasir, rugi itu dia. Di hadapan berlian, tapi dia nggak tahu. Ya, di hadapan berlian, bahkan yang lebih parah dia banding-bandingkan antara berlian dengan batu bata, antara berlian dengan batu kali. Batu kali setruk, nggak ada apa-apanya dengan berlian, walaupun beberapa gram. Demikianlah nasib orang yang tidak kenal berlian. Makanya beruntunglah orang yang kenal berlian, karena dia bakal mengetahui keindahan alam. Orang yang mengetahui tentang berlian berarti kan dia mengetahui
keindahan alam, estetika alam dia tahu. Orang kalau tahu estetika alam, dia bisa menjaga alam. Dia merasa alam itu berseni. Ketika datangnya angin, kemudian meniup dahan, meniup pepohonan, itu orang yang mempunyai estetika, dia merasakan nikmat. Allahu Akbar. Dari gerakan angin kanan dan kiri, ada angin sepoi-sepoi, Allahu Akbar. Makin nikmat dia, makin nikmat dia, makin nikmat dia. Karena dia tahu estetika alam, keindahan alam. Kalau dia tahu keindahan alam, dia lebih tahu lagi tentang keindahan yang punya alam, yang menciptakan alam. Allah namanya. Terkadang kita terjebak dalam permasalahan alam. Kita nggak pernah membahas tentang siapa yang menciptakan alam. Kita tahu alam ini dan itu, alam dan ini dan itu, tapi tidak pernah paham tentang siapa penciptanya. Kita membahas tentang manusia, tapi kita nggak paham tentang siapa yang menciptakan manusia. Kita membahas tentang keilmuan, tapi kita tidak membahas tentang siapa yang menciptakan keilmuan. Makanya bagus sekali ketika ada pengajian tuh anak-anak nggak boleh ngobrol, ya kan? Bagus sekali kalau lagi ada pengajian anak-anak nggak boleh ngobrol. Jadi dipisah tuh, anak-anak dipisah. Kalau gerombolan anak-anak jadi satu, maka dia bakal main-main. 1, 2, 3 blok, 2, 3, 4 nok gitu. Jangan dicampur. Tapi jangan diomelin. Ya dipisahin. Kalau ada duit kasih satu orang 100. Kalau ada, enggak ada berarti nolnya dikurangin. Asal jangan 10 rupiah. Enggak laku. 1000 aja. Polisi tidur marah dikasih 1000. Anak kecil kadang dikasih 1000 marah. Ya, kalau punya duit kasih. Sedekah, pahala. Buat anak-anak kecil itu pahala. Untuk biar dia doyan ngaji. Jangan kita bilang anak saya aja saya nggak kasih, itu tembus tuh nanti. Dia sedekah buat anak orang lain tuh nanti anaknya bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pikir bahwa sedekah secara zahir habis. Tidak. Zahirnya sedekah itu berkah. Abadinya sedekah itu abadi. Tidak bakal, orang yang rajin sedekah nggak bakal jatuh miskin. Dengerin. Orang yang rajin sedekah nggak bakal jatuh miskin. Nggak bakal jatuh di dalam lembah jatuhnya sejatuh-jatuhnya. Kan ada orang miskin banget. Udah jatuh ketimpa atau enggak? Itu dia nggak pernah sedekah tuh dia. Nggak pernah sedekah. Andai kan nggak pernah sedekah, pelit sedekahnya satu waktu aja. Kalau disuruh sedekah, nggak ada sedekah. Jadi orang yang jatuhnya habis-habisan, ya Allah. Ada sebagian orang udah jatuh, ditinggal istrinya lagi. Kasian banget. Apes. Istri jelek, talak aja udah. Udah istri jelek lagi. Pakai di alam-alam udah jelek, akhlaknya jelek, ceraiin. Dalam syariatul Islam. Tapi kalau masih suka benerin. Istri masih suka, suami masih suka, benerin. Gitu. Pokoknya kalau masih suka benerin. Kalau udah nggak suka kan ada model istri udah cemberut, zahir, batinnya juga cemberut lagi. Zahirnya udah nggak masuk standar. Ya ini 20. Udah jelek belagu. Udah jelek nggak sholat. Ya, banyak yang kayak gitu. Banyak gak? Ceraiin aja, udah ceraiin. Ngeselin buat yang model kayak begitu. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau misalnya masih suka, benerin. Jangan dicerai, benerin tuh. Rejeng tuh dia biar ngaji. Nggak mau ngaji lagi, rejeng lagi. Kalau perlu ikat. Kupingnya ikat, kakinya ikat biar nggak kemana-mana. Talkinin dia. Bang, ayah kan belum mati bang. Ya udah,
Ente belum mati aja anda talkinin, bagaimana ente mati? Talkinin Allah ilaha illallah, biar dia salat, biar dia ngaji. Untuk ada orang zaman dulu orang ketelatan salat berjamaah. Salat berjamaahnya telat. Orang udah pada salat berjamaah, ya ada orang datang. Waduh. Orang langsung ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya ditalkinin seakan-akan dia baru meninggal dunia, dan ketika di dalam kubur, la ilaha illallah. Emang mau mati? Iya. Ente telat salat berjamaah, seakan-akan ente mati. Hidupnya ente bagaikan bangkai berjalan. Itu orang yang telat salat berjamaah, bagaikan bangkai berjalan. Bagaimana nunda salat? Bagaimana dia nggak salat? Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Orang yang nggak salat mukanya nggak ada cahaya-cahayanya. Walaupun asalnya itu cantik, tuh perempuan cantik. Dari daerah mana tuh dia perempuan? Saya nggak tahu. Cantik, masya Allah, luar biasa. Tapi nggak salat, jelek-jelek juga. Itu di sisi mereka para aulia Allah, mereka para wali Allah memuntah juga. Walaupun kelihatannya masya Allah, dikasih sedo, dikasih jaswan, wah kayak bidadari. Baru dikasih jaswan, wah gitu. Tapi kalau nggak salat, enak-enak juga. Mereka para aulia Allah, makanya nggak pernah terhipnotis dengan cantiknya perempuan, nggak pernah. Tapi wali ya, saya bilang wali Allah. Tapi kalau ente apa? Iya, bukan tergoda, menggoda. Jangan salah. Kalau tergoda itu perempuan menggoda ente. Ente menggoda perempuan, nggak mau disalahin. Kita nih menggoda perempuan. Perempuan lagi nggak ngapa-ngapa kita goda. Ya, gitu. Kalau tergoda kita lagi nggak ngapa-ngapa digoda. Gitu. Salah ngomong artinya beda. Kita menggoda atau digoda? Oh, di dua-duanya. Oh, masya Allah, dua-duanya. Silakan jemaah yang udah dapat kopi, gak usah ngikutin saya. Ayo silakan. Abang Ubad belum dapat. Semuanya. Ayo bismillah. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Jadi ketika Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad datang ke rumah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Abtas, qala lahu Al-Habib Umar lamma syafa Al-Habib Abdullah tarim terabba. Tatkala Al-Habib Umar melihat Al-Habib Abdullah masa dalam keadaan muda di usia 20 tahun, akhirnya Habib Umar mengatakan tarim terabba. Tarim terabba, ini tarim bakal mendidik. Siapa orang masuk tarim bakal terdidik. Ya Allah, didik anak kami, ya Allah. Didik keluarga kami, ya Allah. Bagaimana mereka para aulia Allah mendidik kami. Tarim tarabba. Tarim itu mendidik. Orang yang kencing ke tarim doang. Ada orang kencing ke tarim tapi hatinya ikhlas. Dia wudu di tarim, pulang jadi wali Allah. Kencing, cebok, wudu di tarim, keluar dari tarim, wali min auliyaillah. Ada orang masuk ke toilet umum di tarim, keluar dari toilet jadi wali min auliyaillah. Kenapa tuh toilet? Tempat toiletnya mereka para waliullah. Mereka para waliullah ke toilet, sebelum ke toilet itu udah zikir. Jadi ketika di dalam toilet itu ada kekuatan zikir. Sebagian kita di toilet main HP, bahkan main HP, nelpon di toilet,
baca koran, baca magazin, majalah. Zaman-zaman dulu sengaja bahkan telepon ada di dalam kamar mandi, sengaja aja. Kemudian bahkan terkadang kamar mandi sengaja di situ ada magazin, ada majalah. Berarti kan sambil nongkrong sambil dia baca majalah. Ada ngerokok lagi, la haula wala quwata illa billah. Haram, enggak boleh. Demen banget di kamar mandi, la haula wala quwata illa billah. Haram. Ketika berada dalam buang hajat sambil baca koran. Sementara mereka para aulia Allah masuk ke kamar mandi enggak mau berzikir, tapi mulutnya bergerak zikir jamaah. Mereka para aulia Allah, mereka para ulama kan ketika masuk ke kamar mandi enggak boleh zikir. Tapi ini mulutnya bergerak. Waduh, dia sendiri bingung, sampai digigit. Jangan dong. Ini di kamar mandi tetap aja. Alisnya ikut berzikir, hatinya berdetak dalam keadaan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketika lisan tak bergerak, maka hati bergerak. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, lisannya tidak digerakkan, tetapi hatinya yang langsung bergerak. Berapa banyak mereka para aulia Allah dalam keadaan tidur, lisan tak tergerak dalam keadaan zikir, tapi hatinya bergerak. La ilaha illallah, hatinya bergerak. Di antara mereka para aulia Allah tidur sebentar, tapi kekuatannya banyak. Kenapa? Di situ ada imun zikir. Ada imun zikir, ada kekuatan zikir di dalam hatinya. Kalau kita begadang di malam, besok nambah tidur. Betul nggak? Begadang 2 malam, waduh tidurnya tambah. Ya kan? Tidurnya 3 malam gitu. Tapi mereka para aulia Allah demikian. Allah kasih imun. Imunnya itu zikir. Zikir itu obat dari berbagai macam obat. Makanya mereka para aulia Allah kalau lagi sakit zikir serasa sembuh. Mereka para aulia Allah dalam keadaan sakit ngaji sembuh. Ngaji itu sembuh. Udah sembuh udah. Enggak ada sesuatu yang dia rasa dalam keadaan ngaji. Mereka para ulama-ulama saleh kalau lagi ngajar lupa. Padahal deritanya banyak. Tapi ketika dalam keadaan ngajar asiknya luar biasa. Allah kasih nikmat. Dan itu nikmatnya tiada tara. Nikmat berdakwah itu lebih nikmat dari segala-galanya. Nikmat ngajar, nikmat dakwah lebih istimewa dari segala-galanya. Siapa di antara kita yang pengantin baru? Siapa? Ya. Ya udah 3-3-nya ente pakai main salah-salahan lagi. Ini bertiga jadi pengantin baru. Katanya enak. Dakwah lebih enak daripada pengantin baru. Ngomong dakwah itu lebih enak daripada pengantin baru. Allahu Akbar. Gitu. Karena orang enggak merasakan nikmatnya zikir. Pokoknya yang dianggap bahwa segala sesuatu yang paling nikmat di alam dunia itu adalah pengantin baru. Dakwah, zikir. Ketika berada di dalam majlisnya mereka para aulia Allah itu lebih nikmat dari segala-galanya. Lebih nikmat dari segala-galanya. Kenapa seseorang tidak mendapati itu? Karena belum terbiasa. Dan hatinya kotor. Hatinya kotor. Orang yang hatinya kotor nggak bakal merasakan nikmat. Dauk namanya, daya rasa dia nggak punya. Daya rasa. Mereka para ulama ngomong la ilaha illallah aja nikmatnya luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah dakwah. Mereka para ulama dakwah, wahai kaum muslimin, ayolah kita taubat di hadapan Allah. Tolong. Mereka berbicara sebentar, tetapi berapa banyak orang yang taubat di hadapan Allah. Dalam satu masjid ucapannya santai, tapi berapa banyak orang yang nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka para aulia Allah. Enggak ada niatan mereka para wali, para ulama kalau dakwah biar orang pada nangis. Enggak. Bagaimana mau niat? Orang terkadang masalahnya banyak banget tuh ulama. Bagaimana mau niat biar orang pada nangis? Tapi ketika beradanya dia saja, duduknya tuh ulama membuat orang nangis. Padahal duduknya ulama, kita ngelihat ulama
Ada air mata langsung turun. Air mata kita langsung turun. Ada apa di balik itu semuanya? Ada Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya mereka para ulama ada Allah. Padahal terkadang tuh ulama lagi pakai baju kokoh. Baju dalam itu dalam baju dalaman, baju kungfu itu. Baju kungfu, baju kaos. Ya, itu baju kayak begitu. Itu pokoknya baju yang saya pakai begitu. Ini kan zaman sering lihat baju dalam saya. Cuma begitu doang, kaos oblong. Ya, angsa. Ya, ada zaman dulu itu angsa, suang. Ya, suang itu suang dikuali meminta dan saya suang apa angsa. Itu jangan dirubah, angsa dikuali atau suang dikuali. Itu. Allahu Akbar. Lakin liman lazimal adab, tapi orang yang punya adab ditarim. Orang punya adab ditarim, dia bakal beradab. Orang yang beradab ditarim, dia bakal mendapatkan madad. Madadnya besar. Orang belajar di tarim bukan dia mau jadi ulama atau menjadi mufti. Orang belajar di tarim mau jadi wali. Kalau mau jadi ulama gampang. Menjadi mufti itu gampang. Ngajar tuh ngajar, memberikan hukum gampang. Tapi orang-orang yang belajar di tarim itu umumnya niatnya saya mau jadi waliullah. Saya mau mengikuti Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Saya mau mengikuti Al-Imam Ahmad bin Isa. Saya mau mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya mau mengikuti Al-Imam Abdul Hasan Al-Syadzili. Saya mau mengikuti Imam Syafi'i. Saya mau mengikuti Imam Ghazali. Tuh lihat. Jadi orang-orang ke tarim itu tujuannya tidak rendah. Kalau kita kan banyak orang ngaji sana sini, pesantren sana sini tujuannya jadi ulama. Kecil jadi ulama. Tapi kalau misalnya tujuannya mau jadi waliullah, oh tinggi. Gitu. Lakin liman lazimal adab wa sar bisayri az-zain bayu rabbuna, dan orang yang berjalan dengan perjalanan yang baik, tarim bakal mendidik dia. Tadi saya katakan orang datang ke tarim dia tidur tapi ikhlas, hatinya bersih, keluar dari tarim jadi wali min auliya. Demikian ulama-ulama kita tempo dulu. Ulama-ulama kita tempo dulu datang ke tarim jadi waliullah. Dari zaman Al-Imam Husain bin Abu Bakar Al-Idrusul Akbar, Habib Husain keramat luar batang. Atau sebelum atau setelahnya. Orang yang dari tarim semuanya wali. Kemudian orang yang belajar ke tarim jadi wali. Demikian sejarah kita mencatat. Qala Habib Ahmad Al-Muhdar ana law li hukm bagit al-sada kulluhum yuhalluna fi tarim. Kata Imam Ahmad Al-Muhdar yang ceritanya sering saya ungkap di hadapan jamaah yang punya korma. Yang punya korma dan punya pohon korma. Andaikan aku punya hukum, akan aku hukumi itu seluruh sada Alawiyah itu semuanya tinggalnya di tarim udah. Jangan pisah-pisah. Kata Al-Imam Ahmad Al-Muhdar. Al-Imam Ahmad Al-Muhdar ini bapaknya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang ada di Ampel, Surabaya. Kalau kita ziarah setelah dari Sunan Bonang, itu kan ke Mbah Bolong. Setelah itu kan ke Mbah Soleh. Dan kuburannya ada berapa? Ada berapa? Ada 9 dan semuanya benar. Kuburannya 9, semuanya benar. Kemudian ziarah ke belakang. Setelah itu baru ziarah ke Gubbatul Arab. Di antaranya Al-Habib Muhammad bin Ahmad. Yang dikatakan Al-Habib Muhammad bin Ahmad itu mukanya itu persis dengan Rasulullah Muhammad. Ya, mukanya Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, mukanya persis Nabi besar Muhammad. Sampai begitu. Sampai mukanya itu persis dengan baginda Rasul Muhammad. Allahu Akbar.
Wa qala radhiyallahu anhu kana ma'lum bitarim yaj'aluna sigatal walad bi rabbih. Orang Tarim itu adat kebiasaan mereka meyakini anak itu semuanya hanya Allah yang maha mendidik. Jadi mereka serahkan totalitas anak itu kepada Allah. Demikian kita jamaah sekalian, jangan merasa bahwa kita sudah mendidik anak. Kewajiban kita memaksimalkan anak. Jangan anak dididik oleh orang lain. Maka yang pertama kali mendidik anak itu adalah orang tua. Wabil khusus ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ada dalam satu riwayat al-ummu madrasatul aula. Ibu itu adalah madrasah yang paling istimewa. Ada yang mengatakan ibu itu adalah madrasah yang pertama. Jangan biarkan anak kita diajar sama orang lain sebelum ibunya dulu, bapaknya dulu. Kita bagaimana mengajarkan anak kita nggak ngerti. Makanya sebelum nikah ngerti, sebelum nikah ngaji, disuruh ngaji. Dari usia 6 tahun 7 tahun disuruh ngaji. Sebelum sunat disuruh ngaji. Sebelum balik disuruh ngaji. Gitu. Apalagi sih udah nikah, nggak ada kata telat. Walaupun tuh kira-kira, oh saya udah disunat, udah dipotong, kemudian saya nikah nih gimana? Ngaji tetap nggak ada kata telat dalam ngaji. Oh saya udah di pertengahan jalan, hujan, tetap aja ngaji, biarin nggak ada masalah. Geledek nggak bakal mengenai orang yang ahli ngaji. Geledek nggak bakal mengenai orang yang ahli ngaji, ahli zikir. Geledek nggak bakal mengenai ahli zikir. Kalau ahli zikir aja nggak kena, bagaimana ulama? Apalagi aulia Allah. Ada salah satu mutawalli keramat luar Batang itu namanya Habib Abbas. Habib Abbas Rawak Bokor. Itu salah satu kuncen keramat luar Batang. Imam Ahmad, Imam Husain bin Abu Bakar al-Idrus itu di antara mutawali pada zaman dahulunya itu, di mungkin zaman 30-40 tahun yang lalu lah, 40 tahunan yang lalu dan seterusnya. Mutawalinya itu Habib Abbas Rawak Bokor. Itu kalau misalnya beliau lewat galangan sawah itu naik sepeda dengan kencangnya. Di galangan sawah naik sepeda dengan kencang. Mustahil nggak? Mustahil nggak? Yang ada jatuh nyusruk ke sawah, ketemu lintah. Ini Al Habib Abbas Rawak Bokor, kalau lagi hujan gede, banyak petir, beliau naik sepeda aja udah. Hujan-hujanan. Mana ada di antara kita kalau lagi hujan kemudian petirnya gedenya luar biasa, kemudian berada di luar, khawatir. Tapi beliau malah naik sepeda sekencang-kencang, menandakan bahwa ahli zikir nggak bakal kena geledek. Jangan kita coba-coba, kita ahli zikir nggak gitu aja. Kita ahli zikir, ahli ngaji nggak, gimana ahli ngaji? Kondangan sedikit nggak ngaji, sunatan sedikit nggak ngaji. Nggak punya sedikit nggak ngaji, lagi ngapa emang? Nggak punya duit, nggak ngaji. Emang guru minta duit sama ente? Ngaji. Punya duit nggak ngaji, emang juga guru minta duit sama ente? Ngaji. Mau kita miskin kaya ngaji, mau kita pejabat, mau kita rakyat ngaji. Kalau nggak ngaji maka diajiin. Nggak ngaji diajiin. Idza ja'a lahum ju'i'. Ini orang Tarim kalau misalnya anaknya lapar, izalahum ju'i'. Yatrahun lahu syai' fi mahallin mudlim. Mereka meletakkan sesuatu di tempat yang gelap, contohnya di dapur. Di dapur nih ditaruh sesuatu, wa yaqulun lahu udkhulna rabbak. Akhirnya tuh orang tua berkata kepada anaknya yang lapar,
Pak makan kan ada juga anak makan mamam gitu, mamam gitu, mamam, nenen gitu kan, nenen bu, nenen, kasih aja air, nenennya anak-anak kan air, kasih. Emang dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi bukan bahasa rusak tuh dibilang nenen, enggak. Ayo masuk, engkau berdoa kepada Allah di sini di tempat gelap. Watlub minhum aturid, engkau minta kepada Allah apa yang kau ingin. Fi zawajad yaqulun lahu alla yawmuka salat aw qamatul lail aw talatul Quran wa hakada. Kalau misalnya kira-kira tuh anak enggak lama dapat makanan atau enggak dapat makanan tuh orang tua bilang, kamu udah sholat belum? Udah tahajud belum? Udah baca Quran belum? Kalau misalnya kira-kira tuh anak bilang enggak tahajud, oh pantesan enggak ada makanan. Tuh anak bilang belum baca Quran Pak, oh pantesan enggak ada makanan. Kalau misalnya tuh anak kira-kira makan, tuh buru-buru orang tua ngasih makanan. Gitu, ngasih makanan di tempat yang gelap. Seraya pemahaman tuh anak dengan keberkahan minta kepada Allah. Kita seperti itu. Kita seperti itu. Gitu. Boleh juga anak mau makan, mau minum, entar dulu, coba minta sama Allah. Minta sama Allah. Kalau misalnya kira-kira lagi nggak ada makanan, berarti engkau nggak sholat ya nak, atau engkau nggak baca Quran ya nak, atau nggak tahajud ya nak. Maka fi dalam ya'mal syai' yaqul lahu za'ala yawmak masallat yawm. Kalau kira-kira tuh anak tidak menjumpai sesuatu di tempat yang gelap tersebut, maka layak orang tuanya mengatakan, oh berarti engkau nggak sholat ya. Gara-gara engkau nggak sholat nggak ada makanan nih. Gara-gara engkau nggak sholat nggak ada minuman. Mengambil kata apa yang sudah engkau lakukan, ya udah kayak begini. Bias, engkau nggak sholat nggak ada makanan. Jadi itu orang tua mendidik anak agak sedikit tega. Biar nggak makan dulu. Engkau nggak sholat dulu baru makan. Gitu, ngaji dulu baru makan. Gitu. Pada akhirnya kan kita kasih makan, tapi kita gembleng anak. Jangan minta apa aja dikasih, minta apa aja dikasih lagi. Kebiasaan anak ketika minta apa saja dikasih, hidupnya tidak bakal kuat. Dan dia selalu berada di bawah ketek bapak dan maknya. Suruh pesantren nggak bisa dia udah. Suruh pesantren nggak bakal bisa. Kenapa? Dia hidupnya di bawah ketek bapak dan maknya. Kalau misalnya ada acara pramuka bapak dan maknya yang datang ke Cibubur. La haula wala quwata illa billah. Berarti tidak ada kemandirian sang anak. Jadi biarkan anak bagaikan, kalau kita tarik mundur anak, kita kasih kalau dia sudah melakukan sesuatu, kita belum kasih kalau dia tidak melakukan. Ini ngaji ini misalnya, nggak ada nih anak kita ngaji, jangan kasih makan malam. Ini kan banyak nih anak-anak kecil, tadinya ada, kemudian sekarang nggak ada. Jangan kasih makan malam. Untuk besok nanti ketemu sarapan pagi. Untuk dia merasakan melintirnya dulu. Jangan kita makan, ngendutin ahli maksiat. Ngegendutin ahli maksiat dosa besar. Ada orang ahli maksiat dikasih lagi. Tidak. Dalam syariatul Islam, bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang yang ahli ibadah. Makanan kita dimakan ahli ibadah, pahalanya jauh lebih besar daripada 1 juta umat. Bahkan 1 juta umat nih, orang yang membutuhkan makan, dengan orang ahli ibadah makan makanan kita, maka pahala yang lebih besar ketika kita kasih makanan kepada ahli ibadah. Apalagi itu makanan kita kasih guru kita, para aulia Allah. Gitu. Satu suap yang dimakan oleh mereka para aulia, para ulama dan guru-guru kita jauh lebih istimewa daripada kita ngasih makan jutaan orang. Terkadang kan kita salah kaprah ya. Gitu. Kita ngasih orang, guru nggak dikasih. Kita ngasih orang, wali ulama nggak dikasih. Padahal andaikan kita ngasih ke mereka para ulama satu aja,
Enggak ngasih ke 1 juta orang lebih istimewa daripada kita ngasih ke 1 juta orang. Dan masing-masing dari 1 juta orang itu kita kasih 1 juta misalnya. Bisa dipahami jamaah? Itulah mutiara. Ya, itulah mutiara. Kecilnya mutiara adalah mutiara. Jumlah satunya ulama adalah ulama. Nggak bisa dibandingkan dengan jumlahnya mereka para manusia yang ada. Jadi ngapain kita hormatin orang yang banyak daripada terkadang ada orang nggak enak sama orang tapi dia enak sama guru. Udah janji sama guru. Kemudian dia janji sama orang. Nggak enak sama orang, tapi dia nggak merasa nggak enak sama gurunya. Padahal merasa nggak enak sama guru jauh lebih istimewa daripada dengan orang lain. Sama orang lain nggak enak deh kita batalin janji sama orang. 1 juta orang kita janji dengan orang lain, kita membatalkan untuk acara dengan guru kita jauh lebih istimewa. Bisa paham jamaah? Bisa paham nggak jamaah? Jamaah paham? Guru kita manggil misalnya, Fulan, maaf guru, saya udah ada janji. Hatta dia udah janji sama 1 juta orang, dia berhadapan dengan gurunya, cepat futuh dia. Dengan dia berhadapan dengan gurunya, cepat futuh. Keilmuan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah. Rizki ya ngalir semuanya. Kalau ilmu yang lebih susah aja bisa mengalir, bagaimana rizki? Rizki yang tidak terduga. Makanya berapa banyak orang ngaji nggak dapat ilmu karena begitu. Ngelawan sama guru, ngebantah sama guru. Sama orang nggak enak kayak sama guru enak. Kan lucu banget. Lucu gak jemaah? Ini dunia memang betul-betul terbalik. Mohon maaf guru, saya janji sama orang, la ilaha illallah. Nyakitin guru. Maka nyakitin manusia seluruhnya masih lebih istimewa daripada nyakitin guru. Sampai kayak begitu tuh. Gitu. Apalagi cuma sekedar kita janji makan somai sama orang, la ilaha illallah. Ya kan? Janji sama orang kesana kesini, la ilaha illallah. Gitu. Hatta kita misalnya dijanjiin bakal dapat duit, bakal dikasih duit, tetap kita bergerak kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan rasul dalam kehidupan kita. Bagaikan rasul dalam kehidupan kita. Wa kana al-awwaluna yu'allimuna auladahum an-niyah. Mereka orang terdahulu di Tarim itu mengajarkan anak mereka dengan niat. Niat yang kuat, nak. Kamu ngaji yang benar. Jangan ngobrol, jangan bercanda. Nah, kalau ngaji yang benar, jangan ngobrol, jangan tidur. Jangan tidur, khusyuk, udah khusyuk. Duduk pada tempatnya, khusyuk. Jangan bergerak lagi, nak. Udah bergerak sekali saja. Terus khusyuk. Tuh anak kelihatan kecil tetapi nanti besarnya bakal menjadi pembesar. Berapa banyak anak-anak kecil di hadapan mereka para aulia Allah, dipandang dengan mereka para wali Allah, besarnya menjadi pembesar. Tapi dipandang dengan pandangan rahmah. Makanya biasain tuh anak-anak kita dipandang oleh guru-guru kita. Tapi guru bukan sekedar guru. Guru banyak. Guru yang mendekatkan kita kepada Allah. Maksud dari yang disebut dengan guru ini bukan guru secara umum. Al-ilmu la yu'khadh an kulli ahad. Karena ilmu itu nggak bisa didapat dari setiap orang. Oh dia udah alim, saya belajar, belum tentu. Oh dia pintar, saya belajar, belum tentu. Dia nggak kenal Allah. Dia nggak dekat dengan Allah. Dia nggak dekat dengan Rasulullah. Nggak menjalankan sunnah Rasulullah. Kok kita ngaji sama dia? Makanya nggak bisa ngaji sembarang ngaji. Gitu. Jadi al-ilmu la yu'khadh an kulli ahad. Karena ilmu itu tidak bisa diambil dari setiap orang. Boleh jadi orang pintar. Dia profesor, doktor.
dia kiai besar, apapun namanya, ajangan besar, tapi pantas gak dia jadi guru? Gitu aja. Karena yang disebut dengan guru al-musil, al-wasilul musil, orang yang sudah sampai kepada hadirat Allah. Orang yang sudah sampai kepada hadirat Allah dan dia menyampaikan orang menuju hadirat Allah dan Rasulullah. Itu namanya guru. Guru merabbi, peduli kepada murid-muridnya. Ente peduli. Kalau cuma sekedar ngajar doang, dosen juga seperti itu. Guru di sekolah juga seperti itu. Tapi beda dengan guru yang sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab seperti kita ini. Guru yang mendekatkan muridnya kepada Allah. Secepat kilat. Kalau muridnya sudah siap, secepat kilat. Guru selalu, guru al-murabbi ilallah, al-wasilul musil, selalu mendekatkan kepada murid-muridnya. Tapi terkadang muridnya banyak yang belum sanggup. Belum sanggup dia. Murid-muridnya belum sanggup. Udah ditaikin, belum sanggup, ya udah akhir. Suatu waktu Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf datang ke dalam tirakatan Al-Habib Hamid Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dalam tirakantannya itu Habib Abu Bakar mengatakan, ya Hamid, datang ke rumah. Hamid, ya Saleh, datang ke rumah. Habib Saleh lagi tirakat. Keluar datang ke rumah Habib Abu Bakar Gresik. Disuruh mandi. Mandi di kamar mandi saya. Pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah, jadi wali langsung. Allahu Akbar. Cuma dia mandi di mana? Emang di pasar? Emang di rest area dia mandi? Enggak, dia mandi di rumahnya wali. Didoain. Ini kamar mandinya wali. Kalah dengan tempat ibadahnya kita. Tempat ibadahnya kita, walaupun kita zikir, tapi kita masih hasud sama orang. Dengki sama orang. Sementara kamar mandinya wali suci dari kedengkian. Kamar mandinya wali suci dari kedengkian. Mana lebih istimewa? Kamar mandinya wali atau tempat tirakatannya kita? Kamar mandinya waliullah. Walaupun itu adalah tempat tirakatan kita, hati kita jauh dari dekat kepada Allah. Maafiyat. Kita sering mencuri dalam zikir kita, artinya dalam sering mencuri zikirnya kita. Lagi la ilaha illallah, la ilaha, mikirin orang. Itu kan mencuri. Mencuri waktu, lagi la ilaha illallah, lagi ngaji, kemudian pemahamannya kemana? Ke pasar, ke mana, ke jungle, ke padel gitu. Lagi ngaji pemahamannya ke padel. Astagfirullah. Lagi ngaji lagi pemahamannya ke padel. Ya udah. Yang didapetin adalah padel. Habis Habib Saleh kemudian disuruh mandi. Enggak lama mandi pakai gamis jubah imamah, jadi waliullah. Semudah itukah? Semudah itu. Semudah itukah? Semudah itu jadi waliullah. Karena al-wasilnya ada. Karena al-wasilnya ada, al-musilnya ada. Seorang guru dan muridnya udah siap jadi waliullah. Dek jadi waliullah. Allahu Akbar. Berapa banyak waliullah memandang anak kecil, kala remaja itu anak kecil jadi wali min auliya. Makanya biasain kita punya anak ngaji, suruh ngaji. Mau diberisik nggak ada masalah. Mau dia minta kopi nggak ada masalah. Minta susu nggak ada masalah. Kalau ada, kalau enggak ya minta sama bapaknya. Misal minta susu dong Pak Ustadz. Iya aja dulu. Nanti punya duit ya, beliin susu buat siapa? Buat anak ente. Gak ada masalah. Nanti mau kopi, Pak Ustadz minta kopi, ya nggak ada masalah. Sini.
Bapaknya mana? Sini, ente punya duit ya? Punya berapa? 10.000, udah beli. Kopi apa kek? Enggak punya kopi Torabika, enggak punya kopi apa namanya? Yang enakan dikit, udah beli kopi sasetan. Udah. Gitu. Yang penting kopi. Iyain aja dulu. Gitu. Iyain dulu. Nanti orang kalau udah dalam huruf hijaiyah iya, sadaqallahul azim. Iyain aja dulu. Ya, huruf hijaiyah terakhir huruf ya. Orang nggak bakal bisa sampai ke iya. Iyain aja dulu. Ya, besok sadaqallahul azim. Nasi kuning, baca Al-Quran, gitu. Ya Allah. Jadi mendidik anak itu susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Wa kana al-awwaluna yu'allimuna auladahum an-niyata kama yu'allimuna al-Fatihah. Mereka orang terdahulu itu mengajarkan anak mereka niat sebagaimana mereka mengajarkan suratul Fatihah. Kan suratul Fatihah diulang lagi, nak baca suratul Fatihah yang benar, nak. A'udzu billahi minasyaitonir. Jangan yang lain dulu, jangan. Al-Fatihahnya belum udah hafalan amma yatasaalun. Di zaman sekarang nih banyak. Al-Fatihahnya belum mutqin dia. Belum sepantasnya dia baca suratul Fatihah udah hafalan yang lain. Entar dulu. Al-Fatihah secara yakin benar 100% bacaannya, makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Entar dulu yang lain, tapi Al-Fatihahnya dulu. Untuk para pengajar nggak bisa bab kedua dibuka sebelum dia memahami bab 1. Nggak bisa seseorang berada di dalam bab 3 sebelum dia memahami bab 2. Demikian. Bab pertama dalam syariatul Islam dan suratul Fatihah itu ada dalam Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Ajarkan Al-Fatihah yang benar. Ajarkan. Nah mereka para ulama kita ngajarin niat sebagaimana ngajarin Al-Fatihah. Nah kamu ngaji niat ikhlas karena Allah. Kalau kita, nak kamu sekolah biar jadi direktur ya, nak. Astagfirullah. Nak kamu sekolah nanti biar kerjanya gampang ya, nak. Meracuni anak. Dari kecil tuh anak udah biar cinta dunia. Nah, nanti kamu kalau misalnya udah gede jadi ini ya, jadi bangsawan ya, nak. Astagfirullah. Jadi dari kecil tuh dia biasakan untuk kenal dan cinta dunia. Ajaran yang salah. Ulama-ulama kita ngajarin niat yang benar, nak. Kamu ngaji, bantu Rasulullah, nak. Kamu cinta Rasulullah, belajar kamu ngaji. Ini adalah dakwanya Rasulullah, nak. Kalau engkau cinta Rasulullah, bantu Rasulullah, nak. Ini adalah firman Allah, suratul Fatihah, nak. Baca, lezat, nikmat, nyaman, baca suratul Fatihah. Hidup kamu bakal bahagia, tentram, jauh dari berbagai macam bala dan musibah. Nah, kamu baca suratul Fatihah, niatin untuk kesehatan zahir dan batin. Bukannya sekedar zahirnya aja. Gitu. Ya jamaah sekalian, berapa banyak anak diajarkan salah oleh orang tuanya sendiri. Pokoknya kamu sekolah ya, biar kamu jadi pejabat. Pokoknya kamu sampai perguruan tinggi ya, biar gampang cari kerja. Tuh lihat, itu kesalahan total tuh orang tua. Mungkin bisa jadi kita melakukan kayak begitu. Kamu pokoknya perguruan tinggi biar gampang cari duit, biar gampang kamu menjadi pejabat, biar gampang kamu ini dan itu, biar gampang kamu jadi koruptor, gitu. Astagfirullahaladzim, gitu. Akhirnya benar, anak keluar dari perguruan tinggi pertama kali yang ada di dalam dirinya adalah kerjaan. Nyari kerja. Mereka para aulia Allah bukan nyari kerja, kerjaan datang ke mereka. Mereka nggak pernah nyari duit datang ke mereka. Barang siapa yang niatnya karena Allah, dunia datang. Tapi barang siapa yang niatnya karena dunia, akhirat tidak bakal datang. Demikian juga dunia tidak bakal datang kalau orang yang niatnya karena dunia. Ngajarin anak dunia atau akhirat, ibu-ibu. Bu, diam aja. Satu orang dari sekian banyak ibu-ibu yang ngajarin anaknya karena akhirat cuma satu.
Nah kalau kamu ngaji mulu, kamu jadi apa? Nah, astagfirullahaladzim. Kamu pakai sarung mulu. Kalau emang kamu jadi tukang sunat, nah, astagfirullahaladzim. Anak baca sholawatanmu, jangan kamu sholatan mulu. Ayo dong sekali-kali bring that. Yang sering kasih no, nyanyiin dono, gitu. Bring that, dot ngedot. Akhirnya ngedot lagi akhirnya. Astagfirullahaladzim. Demen kalau anak-anaknya nyanyi lagu barat. Ya. Demen kalau anaknya lagu barat. Tapi kalau qasidah benci. Nauzubillah min dzalik. Ngerusak akidah, ngerusak ilmu. Berapa banyak tuh anak-anak kampus itu kalau lagi buka apa namanya laptopnya sambil dengar lagu barat belaga. Enggak berkah. Kenapa enggak disertakan dengan qasidah, sholawat, dengan lagu barat dan sebagainya? Di mana kita berada di tempat dengan lagu barat dan sebagainya? Siapa yang ngarang tuh lagu? Kalau qasidah yang ngarang ketahuan waliullah. Tuh lagu siapa yang ngarang? Dan kita dengerin lah. Gitu. Bahkan kita mencuri-curi pendengaran. Asik kali ya. Itu lagu-lagu barat dengerin. Di rumah kita nggak setel, tapi dengar dari tetangga, sama aja. Ibarat dia nggak ngerokok, tapi dia ngerokok dari temen, sama aja. Wa kanu idza kharaja sabiyyu lil 'almati taqul lahu ummuh idza wajadta 'ama arshidhu. Jika ada anak kecil nih keluar untuk main-main, ibunya langsung berkata, "Wahai anak, jika engkau berjumpa dengan orang buta, arsyidhu, bimbing." Ini ajaran yang mulia. Engkau berjumpa dengan orang buta, arsyidhu, bimbing. Pegangin. Wa idza wajadta baba masjidin maftuh aglidhu. Jika engkau melihat, engkau lagi main enak, engkau melihat pintu masjid terbuka, tutup. Jaga wibawa masjid. Jangan masjid terbuka, jangan jendela masjid terbuka. Ini kan jarang kita dapetin. Anak kita main layang-layang malah nyari layangan sampai ke loteng orang. Sampai loteng orang pada jatuh, rusak dan sebagainya. Berantem, nyari layangan. Oh, yang satu pakai galak, yang satu pakai apa namanya. Kurang tarbiyah. Mau main layangan boleh, tapi jangan berantem. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya udah kalau ketel, kalau udah tewas, kalau udah apa namanya? Udah singit tuh layangan, udah tewas, apa namanya? Udah putus, telat, udah jangan pakai dikejar-kejar. Berarti itu bukan rezeki engkau, nak. Gitu. Ini kan dikejar-kejar. Kejar-kejar lagi sampai tahu-tahu di atas pohon digebrak tuh pohon. Pohon orang lagi. Astagfirullah. Jadi kita banyak kebablasan, salah ngajar anak. Padahal ini semuanya ada dalam syariatul Islam. Karena kita jauh dari mereka para ulama, akhirnya tuh anak nggak benar. Karena salah pergaulan, salah pendidikan. Taqulu lahu ummu idza wajadta 'ama arshidu idza wajadta bab masjidin famaftuh aglidu in wajadta adan fi tariqi ab'iduhu. Nah, kalau engkau lagi di jalanan, engkau lagi main-main, kalau engkau berjumpa dengan duri, hindarkan dari jalanan. Buang duri tersebut. Ngelihat paku, buang paku tersebut. Ini kan ajaran sederhana jamaah sekalian. Gitu. Bukan malah sengaja tuh paku ditaruh di jalanan. Ada kan anak kecil saking bandelnya paku ditaruh di bawah rel kereta api. Ya kan? Paku ditaruh di rel kereta api. Ketika tuh paku udah kayak pisau girang dia, padahal itu membahayakan. Gitu. Membahayakan. Kalau tuh paku menyentil kena dia, dahsyatnya. Nah, kalau kamu jalan atau kemana jaga pandangan. Gitu, jaga pandangan. Jadi boleh kita ajak atau kita ungkapkan anak kita keluar main, boleh, tapi jaga pandanganmu, nak. Jaga pendengaran kamu, nak. Jaga hati kamu, nak. Gitu. Berkawan kepada siapa kamu, nak? Makan apa kamu, nak?
ثم قال رضي الله عنه شو كل فرد مننا ولو صغير إذا عمل شيء في التريم بتجازيه هذه البلاد. Lihat, setiap kita walaupun kecil perbuatannya, tapi dia lakukan di Tarim, dia bakal dibalas oleh negeri tersebut. Sekecil apapun perbuatan di Tarim bakal dibalas. Kebaikan kecil di Tarim bakal dibalas oleh Allah, besar di sisi Allah. Karena itu negeri wali. Inu wali, inu sayyid, inu syekh, inu abad. Mau dia adalah pimpinan, mau dia adalah habib, mau dia syekh, mau dia hamba sahaya, mau dia orang miskin, kewajiban kita beradab. Di Tarim, mau dia habib ke, mau dia syekh ke, mau dia pejabat, mau adab, jaga adab. Kita berada di Sulhul Majami, mengikuti Tarim, jaga adab di Sulhul Majami. Jaga adab di Sulhul Majami, jaga hati kita di Sulhul. Kita beradab di jalannya Tarim aja kita beradab. Walaupun tuh ngelihat anjing, tapi kan itu anjing Tarim, beradab. Kita melihat pengemis yang ada di Tarim, misal beradab. Nggak mampu ngasih, udah cukup, jangan berkomentar keburukan kepada sang pengemis. Fi syu'abiha, rakyatnya, tapi kan itu rakyat Tarim, jaga adab. Ada rakyat Tarim pada miskin, jaga adab, nggak usah bilang miskin banget ente. Ada orang misalnya jelek banget lu ya, astagfirullah. Jangan, nggak usah komentar, nggak usah komentar apa-apa, beradab kita. Kita di Tarim. Dan di sini jaga mulut. Mulut dijaga, hati dijaga. Dimanapun kita berada, mulut dan jaga, jangan hati terjaga. Wa ma'ali akul yalzamul adab fiha, dan kepada penduduk Tarim, setiap orang wajib beradab. Kita mau di Tarim, mau di luar Tarim, wajib beradab. Karena ini adalah intinya agama, adab. Laulal adab yakun nas kadub. Andaikan enggak ada adab, manusia persis binatang. Ada orang naik motor aja, la salam wala selamat pagi, selamat siang, minimal selamat kayak misi Pak. Ada orang, wah Allah, jalan kayak kedebong pisang, jalan kaki kayak kedebong pisang. Allah, ada orang lagi duduk di jalanan, jalan begitu aja, nggak ada adab dia. Siapa yang ngasih adab kepada dia kalau begitu jadi? Bagaimana dia mengikuti Rasulullah? Kalau di dunia aja begitu, bagaimana di akhirat? Orang yang tidak beradab dengan akhlaknya, tidak beradab dengan umat Rasulullah, nggak bakal bisa beradab dengan Rasulullah. Hormatin. Assalamualaikum Pak, lewat ya Pak, numpang lewat ya Pak. Ada ibu-ibu agak tuaan. Ini yang pada muda-muda, boleh dibercandain, Nyai, Masya Allah. Sehat Nyai, sehat, alhamdulillah. Tapi kalau yang muda-muda jangan. Kenapa? Tuh, menggoda, jangan bilang tergoda lagi. Ente salah ngomong mulu. Itu sama saja menggoda. Nyai, kan Nyai kalau bahasa Bandung masih kecil. Kecuali kalau misalnya Nyai orang Betawi emang udah tua. Iya kan? Gelis dibilang la ilaha illallah. Makin perempuan dibilang gelis, dia langsung ambil kaca. Yang tadinya dia nggak main sisir, dia main sisir. Yang tadinya nggak pakai cutek, itu dia tadi itu stand up itu dia langsung pakai hand body. Oh ya Allah, dibilang cantik. Itu daya tarik tuh perempuan, sekali digoda dia jatuh. Ini kelemahan perempuan. Makanya jangan cari kelemahan perempuan. Gitu. Jangan cari kelemahan perempuan. Itu perempuan kelemahannya digoda. Tapi kalau laki-laki kelemahannya digado. Digoda gado gitu. Gado. Kalau laki digado itu lemah udah. Tahu gak digado? Iya aja lah. Tahu? Alhamdulillah.
Perempuan kelemahannya digoda. Dengerin tuh perempuan, jangan gampang digoda. Apalagi udah pada kawin, demen banget digoda orang. Astagfirullahaladzim. Aki-aki datang, neng, lu gelis banget, neng. Iya kek, siapa dulu dong kek, ilah Allah. Centil banget, lenjeh. Udah perempuan udah kawin, masih lenjeh aja. Ya, selingkuhan laki-laki ketika dia tobat cepat. Tapi kalau misalnya perempuan sudah selingkuh, susah untuk tobat. Laki-laki selingkuh, cepat dia tobat. Tapi kalau perempuan sudah selingkuh, susah dia tobat. Mau sampai besok kiamat, nggak bisa. Karena tabiat perempuan itu satu adalah satu. Tapi tabiat laki-laki satu adalah banyak. Gitu. Biar tahu jemaah. Taufik, nanti dengerin. Nggak usah komentar. Satu itu adalah banyak. One for all. Gitu. Tapi kalau perempuan, satu hakikat adalah satu. Nggak bisa dua. Selagi itu perempuan, milih dua, nggak ada benarnya itu perempuan. Sampai dia dibakar di api neraka, tetap nggak bakal benar, nggak bisa tobat tuh perempuan. Karena memang udah jatah. Allah udah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa thulatsa wa ruba'." Bukan saya memekikan pendengaran ibu-ibu, enggak, ini syariat. Oh, ibu-ibu telinganya panas. Saya nggak manas-manasin. Justru saya lagi ngademin. Demikianlah tabiat. Allah yang ngasih tabiat. Siapa yang ngasih tabiat itu? Allah. Gitu. Allah. Dan nggak boleh komentar, nggak boleh protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur dia. Hati-hati. Kok bisa begitu? Allah sudah maha menentukan. Gitu. Dalam bagian-bagian seperti ini banyak sekali kecemburuan kaum perempuan komentar. Makanya banyak sekali itu kalau ustadzah membahas tentang permasalahan seperti ini ditutup-tutupin. Benar-benar datu ustadzah. Benar-benar. Pembahasan model kayak ini ditutup-tutupin. Gitu. Enggak secara sempurna dia membahas tentang syariatul Islam. Makanya itu perempuan dalam sabda Rasulullah, "Andisana giswatu aglin wa din." Perempuan itu adalah kurang agama, kurang akal dan kurang agamanya. Nagisatu aglin wa dinin, kurang akal dan kurang agama. Sabarnya perempuan beda dengan sabar laki-laki. Laki sabar, perempuan enggak sabar. Thumma dzakara Sayyidina Ali bin Abi Khalid Qasam wa qala jadduna wa abuna wa huwa awwal man gubira fi sanatin alawiyyin bitarim. Kemudian Sayyidina Imam Ali bin Alwi Khalid Qasam dikomentari oleh Ali bin Muhammad bin Alwi Ali Durus, atau yang disebut dengan Habib Sa'ad. Ini jadduna, ini kakek kami, wabuna, bapak moyang kami. Wa huwa awwal man gubira min as-sadatil alawiyyin bitarim. Al-Imam Ali bin Alwi Khalid Qasam ini yang pertama kali dikuburkan di Zamba, di Tarim, dari kelompok Alawiyyin. Beliau itu kalau lagi ngimamin salat di Gosam, saya pernah dakwah di Gosam dan ngajar di Gosam di tempat Al-Imam Ali bin Alwi Khalid Qasam di situ. Dan saya sering berada di tempat kirakatannya itu 40 harian atau lebih. Karena kita di Darul Mustafa itu bukan sekedar melulu belajar. Jadi itu zikir, belajar zikir, kemudian dakwah di hutan padang pasir. Allahu Akbar. Jadi ketika keluar dari Darul Mustafa siap tempur. Dimanapun berdakwah, enggak ngarepin harta, enggak ngarepin wanita, enggak ngarepin dunia, enggak, udah dakwah aja, udah dakwah. Dikasih duit alhamdulillah, enggak dikasih enggak ada masalah. Ya, kalau kita kan Masya Allah DP ngajar mana duit yang gedean dikit, yang gedean berarti apa namanya, ngajinya panjangan. Kalau misalnya yang sedikit berarti ngajinya dikitan. Enggak, tarim tidak seperti itu, didikan tarim tidak seperti itu. Yang Imam Ali bin Alwi Khalid Qasam
Itu kalau lagi ngimamin salat, ketika beliau membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi Muhammad langsung jawab, Waalaikumsalam ya Syekh. Allahu Akbar. Salat zuhur, akhirnya orang tahu bahwa terdengar suara Rasulullah dalam salatnya beliau, dalam salat berjamaahnya beliau. Asar orang Hadramaut makin banyak, maghrib isya subuh. Semasa hayatnya itu banyak sekali orang mengikuti salatnya beliau, menjadi makmumnya beliau. Kenapa? Karena setiap salat jamaah langsung mendengar suara Rasulullah. Enak gak jamaah? Suara Rasulullah langsung. Ketika tuh dia mengucap, ketika Imam Ali bin Ali Khalid mengucap Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, baru asyhadu an la ilaha illallah. Itu langsung dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh. Kan itu ucapan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai Nabi. Mengucap langsung ke Nabi. Nabi jawab Waalaikumsalam ya Syekh. Allahu Akbar. Ada di antara kita lagi sholat dijawab salam sama malaikat aja. Sama malaikat aja. Kita lagi tidur ngelihat ada jubah putih, kita takut padahal itu adalah malaikat atau wali suci atau roh suci. Malah takut. Kalau lagi ngaji, ya Allah saya mau ketemu wali, ya Allah saya mau ketemu wali. Didatengin wali malah takut. Lucu gak? Ya. Kita mau ketemu wali, ya Allah, mau ketemu wali, mau ketemu wali, mau ketemu wali. Satu waktu kita tidur di majelis, misalnya di majelis atau di mana, kita melihat tuh ada orang sholat berwujud putih dan sebagainya, kita takut. Dia lupa doanya. Udah Allah kasih lupa. Sementara kita ini sekarang, ya Allah mau ketemu wali, mau ketemu wali. Dia nggak tahu wali ini, Masya Allah ada selalu di hadapannya. Dia lupa. Orang-orang talim itu banyak tersenyum sama orang-orang yang pada belajar. Mau ketemu wali, mau ketemu ente ngelihat setiap hari sama wali. Ente emang anggap siapa aneh? Memang ente anggap siapa aneh? Gitu. Allahu Akbar. Ditutup mau ketemu wali. Ente anggap siapa aneh? Gitu. Ente anggap aneh siapa? Oh, qasidah dulu. Baik. Saya pakai hadrah. Ya
Aneh baru ngambil roti, terusin aja dulu dong. Oh, ilaha illallah, malu jadi. Ayo, yang udah dapat makanan sih makan, yang belum ya niat aja dulu. Adzan dulu, adzan. Ayo.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Salatu Rabbi Suhbatul murabbi wa atharuha 'ala al-mutalaqi. Ma ladzatul 'aishi illa suhbatul fuqara. Ma ladzatul 'aishi ay ma yaqumu bihi 'aishul insani aw ma ya'ishu bil insan aw ma ya'ishu bil insan ma ladzatu 'ala wajhil haqiqati illa suhbat rijali hadratir rahman. Wa musabahatu wa mujalasatu ahli tahagguqi bil iftigari ila Allah. Mendekat kepada guru murabbi. Guru, enggak setiap guru murabbi. Walaupun dia alim, walaupun sebabrik ilmunya, walaupun dia profesor, doktor, walaupun dia guru besar, enggak disebut, belum tentu disebut murabbi. Jadi guru murabbi, guru yang narik orang ke Rasulullah. Bisa jadi guru kita banyak, tapi yang narik diri kita menuju Rasulullah siapa?
Karena nggak setiap guru adalah sama. Suhbatul murabbi wa ataruha 'alal mutalaqi. Pendekatan kepada guru murabbi. Itu guru murabbi, guru yang mendekatkan kita berada dalam hadrah nabawiyah. Ya Allah. Kita dideketin ke Nabi Muhammad. Tidak dengan capeknya kita, tidak dengan capeknya kita, tapi dengan keberkahan mengabdinya kita dengan guru murabbi. Bukan lantaran tuh guru murabbi ilmunya Masya Allah, tidak. Jabatannya atau kekayaannya luar biasa, tidak. Tapi itu guru murabbi, dia yang nyambungin kita ke Rasulullah. Yang menyadarkan diri kita ke Rasulullah dan ke Allah. Wa asaruha 'alal mutalaqi, dan dampaknya dekat dengan guru murabbi bagi orang yang belajar. Berlama-lama lah kita dengan guru murabbi. Ilmu banyak, tapi ilmu yang paling manfaat adalah ilmu yang datang dari guru murabbi. Majelis taklim banyak, tapi majelis yang mengarah langsung kepada Rasulullah dikit. Yang langsung tuh ngajak orang langsung ke Rasulullah. Dibuat kelayaban dulu dengan berbagai macam ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Yang belum tentu orang udah waktunya meninggal dunia belum sempat ke Rasulullah. Belum berada di dalam hadratul Rasul Muhammad. Diajak jalan-jalan dulu dengan ngaji ini, ngaji itu, ngaji ini, ngaji itu. Guru murabbi blok langsung. Mau siapa yang ada di hadapannya disampaikan ke Allah. Mau dia ahli maksiat, mau dia baru ngaji, sama semuanya. Yang penting benar. Niat yang kuat, niat yang kuat, niat yang kuat. Siapa pun. Walaupun kemarinnya dia preman, kemarinnya dia ahli maksiat, tapi dia datang ke guru murabbi, ikhlas dia dengan guru murabbi, taubat dia di sisi Allah. Jadi saleh, jadi alim, jadi wali. Karena tidak melagarrab murabbi lam yagarrab magarrab. Abi Umar berkata, kalau orang enggak dekat dengan guru murabbi atau orang enggak dekat dengan wali, bagaimana dia jadi wali? Kalau orang enggak dekat dengan wali, enggak bisa jadi wali dia. Orang enggak pernah dekat dengan orang yang ahli kebaikan, dia bagaimana mau jadi ahli kebaikan? Deketin orang-orang soleh, deketin, tempel orang-orang soleh. Jangan pernah terbuka tempelan kita dengan orang soleh. Peluk diibaratkan. Tolong ngaji yang benar ini. Jangan pemahaman peluk adalah peluk. Peluk mereka orang soleh. Artinya peluk orang soleh, ikutin seluruh yang dilakukan oleh orang soleh. Taat. Sebentar kita taat sama beliau, sambungnya langsung ke Rasulullah. Ingat, tunduknya seorang murid di hadapan guru murabbi, sebentar hasilnya banyak. Maladatul aishi ila subatul fuqara. Tidak ada kelezatan kehidupan kecuali dekat dengan orang soleh. Lezat hidup apa gara-gara dia kawin? Lezatnya hidup apakah karena dia punya istri cantik? Lezatnya hidup apakah dia punya harta banyak, rumah banyak, kontrakan banyak? Kemudian dia punya jabatan tinggi? Tidak. Lezatnya hidup kalau dekat dengan orang saleh. Dekat dengan orang saleh, kelezatan hidup. Maladatul aish. Alangkah indahnya kelezatan tersebut. Dekat aja sama orang soleh, dekat sama guru murabbi, dekat guru sama murabbi. Semakin kita dekat, jaga jangan sampai kurang ajar. Banyak orang dekat dengan guru malah bertingkah aneh. Seakan dialah yang paling dekat dengan gurunya, justru dia malah jauh dari guru.
karena tidak beradab. Ay ma yagumu bihi 'aishul insan. Kelezatan yang paling indah yang didirikan dalam kehidupan manusia. Aw ma ya'ishu bil insanu, atau yang dilakukan kehidupan manusia, maladdatuhu 'ala wajhil haqiqah ila subatu rijal li hadratir rahman. Apa sih kelezatan yang paling hakikat di alam dunia ini? Bergaul dengan siapa sih? Secara hakikat jadi dekatnya kita dengan ulama, dengan waliullah, dengan guru murabbi, itu keindahan hidup. Dan hidup yang paling indah itu dia. Makanya saya aneh, kalau ada orang nggak punya guru, aneh. Atau ada orang salah nyari guru, aneh. Gak bisa kita ngaji sama seseorang yang mulutnya aja semblep. Kita mau ngaji sama orang, tapi mulutnya semblep. Artinya semblep, mukanya itu nggak enak dilihat. Kalau muka guru, mukanya aja udah nggak enak dilihat, ngapain kita ngaji sama dia? Tandanya nggak benar. Mukanya kan banyak orang mukanya la ilaha illallah, kita mau tunjuk tuh muka. Kalau perlu kita mau sambit sama apa namanya singkongnya udah jadi bagal, Masya Allah. Udah model kayak gitu gurunya masih tetap ngaji lagi. Pintar, kepintaran bodoh akhirnya. Ini banyak kejadian di akhir zaman. Banyak salah ngaji. Yang dipikir bahwa itu adalah guru, sesungguhnya rupa-rupanya dia iblis. Cari guru yang menjalankan sunnatul Rasul Muhammad. Cari guru yang menjalankan sunnah Rasul Muhammad. Kalau ada guru nggak menjalankan sunnah Rasulullah, bagaimana mengajarin kita batin? Zahir gampang kita ngaji, dimanapun zahir gampang. Dimanapun di muka bumi ini pengajian banyak, tapi yang mengajarkan batin dikit. Ulama yang menjalankan sunnah Rasulullah dikit. Ya jamaah. Banyak ulama banyak yang lebih alim, bahkan siwak aja nggak dia pakai. Siwak yang paling kecil. Ngajinya setiap hari puluhan majlis taklim, dalam satu minggu ratusan majlis taklim. Siwak aja dia nggak pakai. Mau ngajarin apa? Kalau siwak aja dia nggak pakai. Siwak, boro-boro minyak wangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan yang paling nyata jamaah sekalian. Agama nggak diperlukan cuma sekedar keilmuan saja. Keilmuan yang tidak dijalankan sunnah Rasulullah tidak ada manfaatnya. Bentuk ilmu apapun, ilmu agama tidak dilakukan dengan sunnah Rasulullah, tidak dibarengi dengan sunnah Rasulullah, nggak ada manfaatnya. Cuma untuk memperbanyak ilmu. Dia bahas ini bisa, dia bahas itu bisa. Tapi dia nggak menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kemana-mana nggak pernah pakai peci, boro-boro si sorban, boro-boro si pakai gamis. La haula wala quwata illa billah. Jadi kenikmatan yang paling indah dekat dengan orang yang sudah dekat dengan Allah. Dengerin nih jamaah. Makanya saya bingung kalau ada orang nggak ngaji. Gimana sih hidupnya? Ada orang nggak ngaji, nggak punya guru berarti. Orang nggak ngaji berarti dia nggak punya guru. Hidupnya gimana? Sementara orang yang masih punya guru aja dengan bimbingan bisa lepas. Orang dalam bimbingan guru bisa lepas. Plak. Bagaimana orang yang tidak punya guru? Tempatnya lepas. Ini sering kali saya merenung, ya Allah. Nggak masuk dalam akal pikiran saya kalau misalnya orang hidup di alam dunia ini yang dikejarkan dunia sebentar jamaah. Usia 70 tahun lagi udah jadi tukang apa namanya? Tukang semen udah nggak kuat. 70 tahun jadi tukang semen nggak kuat.
tukang kulit udah jadi nggak kuat udah. Mau belaga-belaga umur panjang nggak bisa. Nggak bisa mudah dilarikan ke sana dan ke sini, larikan ke sini dan ke sini. Wa musahabatu wa mujalasatu ahli tahaggubi bil iftigar ilallah. Dan keindahan hidup dekat dan duduk-duduk orang ahli hakikat. Siapa ahli hakikat? Orang yang kenal Allah. Orang yang selalu dirinya merasa butuh dengan Allah. Ini kita bisa bandingkan jamaah sekalian. Berarti ulama banyak macamnya. Ada betul-betul ulama akhirat, ada cuma sekedar katanya doang ulama. Tapi kenyataannya tidak. Dilihat dari ilmunya banyak, tapi nggak berkesan dalam hati. Di antara tanda ulama akhirat, ketika dia ngomong, masuk dalam hati kita. Di antara tanda ulama akhirat, omongannya dia masuk di dalam hati kita. Bahkan nyangkut di dalam hati kita. Bluk langsung. Allahu Akbar. Itu tanda ulama akhirat. Pokoknya siapapun kalau jamaah merasakan dimanapun berada, berarti itu ulama akhirat. Apa yang diomongin itu langsung terasa di dalam hati kita. Kalau kita mau perlu nangis, nangis kala itu. Saking artinya apa? Saking menyentuhnya ucapan dalam hati kita. Ya Allah, itu sungguh saya dapetin dalam guru-guru saya. Saya dapetin di dalam kepribadian Habib Umar. Sungguh saya dapetin dalam kepribadian Habib Umar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makna al-fagri wa dilalatuhu 'inda rijalit tarbiyah. Apa sih yang disebut dengan arti rijalul fagr? Artinya sebaik-baik hidup adalah berdekatan dengan orang fakir. Maksud orang fakir apa sih? Apakah orang fakir nggak punya duit? Apakah yang disebut dengan orang fakir nggak terkenal? Apa? Wadalalatu dan dalilnya inda rijalit tarbiyah menurut ulama-ulama pendidik. Ulama banyak, dia bisa mendidik ya. Terkadang yang namanya ulama begitu aja, pulang ngajar, pulang udah nggak ada pemahaman bagaimana nih kampung, ahli maksiatnya bagaimana. Gara-gara ada pengajian tambah maksiat atau malah berkurang. Ini bagaimana perkembangannya. Terus itu namanya pendidik. Ulama pendidik. Kalau cuma sekedar ngajar pulang makan, nggak ngelihat dalam suasana masyarakat yang ada, itu cuma sekedar ngajar aja. Nggak bermanfaat ulama yang model seperti itu, yang cuma sekedar tugas ngajar. Cari ulama yang mendidik hati kita. Yang mendidik hati kita. Hati kita dididik. Mau kita belajar filsafat, kita mau belajar apapun, kalau hati tidak terdidik, nggak bisa semuanya. Mau kita mau belajar apapun, kajian tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih, dan sebagainya, tapi hati kotor. Makin lama makin kotor. Yang korup malah menjadi korup. Berapa banyak koruptor itu ahli kitab, dia bisa baca kitab kuning, banyak. Dia dari pesantren, banyak. Enggak benar dia. Hatinya kotor dia. Walaupun dari pesantren, tapi kotor. Gitu. Hati ini, lihat, hati. Makanya ulama yang paling istimewa, ulama yang sering membahas hati. Dimanapun dia berada. Bukan dia nggak tahu fikih, rajanya fikih dia. Mau ditanya tentang hukum, dia bagian hukum. Mau dibicara tentang tafsir, beliau bagian tafsir. Mau dibicara tentang hadis, rajanya hadis. Tapi yang dibahas di dalam masyarakat umum adalah hati. Jangan buruk sangka dengan orang-orang model seperti itu. Berarti itu fikihnya dia nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Tahu-taunya lebih fikih daripada al-faqih.
Orang-orang yang seperti itu lebih fagih daripada al-fagih. Gitu. Orang al-fagih cuma al-fagih doang. Dia nggak mengajarkan tentang kebersihan hati. Tapi rupanya orang yang mengajarkan tentang hati, fikihnya udah mainan, makanan, gitu. Fa'in kana yufassiru fagra bi khuluwil yad. Kalau misalnya ada orang menafsirkan namanya fagr itu kekosongan tangan, artinya nggak punya duit. Apakah disebut dengan fakir itu orang yang nggak punya duit? Salah. Jadi dekat dengan orang fakir itu dekat dengan orang yang dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah belum tentu enggak punya duit atau punya duit, enggak juga. Apakah gara-gara dia dekat dengan Allah dia punya duit? Belum tentu. Apakah juga karena dia dekat dengan Allah kemudian dia jadi miskin? Belum tentu. Tergantung kepada suasana hati. Amma yahtaju ilaihil insan, apa yang dibutuhkan oleh manusia. Artinya, apakah yang disebut dengan fakir itu adalah orang miskin? Dalam istilah fikih, betul. Yang namanya fakir adalah orang yang miskin. Orang yang dia kerja tetapi dia kurang. Kerja tapi kurang. Iya. Kerja dia dapat gaji 2 juta, pengeluarannya 2.500.000. Itu fakir itu namanya. Iya, dapat kerja 2 juta atau dapat gajian 5 juta atau 10 juta. Pengeluarannya 11 juta, itu namanya fakir. Lebih besar pasak daripada yang apa maksudnya? Ya itu dia, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan maksudnya. Dalam istilah fikih. Tapi dalam istilah tasawuf, fakir itu orang yang dekat kepada Allah. Kita memahami kalau orang nggak pernah kenal tentang tasawuf, yang disebut dengan fakir di sini, fakir nggak punya kerjaan, atau fakir dia kerja tapi nggak cukup. Itu istilah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dalam zakat salah kaprah. Makanya ngaji luasin dikit. Itulah ngaji. Yang kalau misalnya tidak luas, ya udah pemahamannya pun tidak luas. Fahaulaya law muliku syarqal ardi wa gharbiha lam yashhadu li aidihim mulkan ma'ar rahman. Andaikan tuh mereka memiliki timur dan baratnya dunia, mereka orang paling kaya, mereka tidak pernah menyaksikan di dalam tangan mereka kerajaan di sisi Allah. Artinya tetap merendah di hadapan Allah, walaupun duitnya banyak, duitnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan ada orang kaya belaga. Ada orang kaya belaga, ayo fakir miskin datang ke rumah saya, nanti saya kasih. Kalau misalnya mau kasih aja, kenapa harus dikumpulin di rumah orang kaya? Ini orang kaya mau ngasih sedekah, mau ngasih santunan fakir miskin, kasih aja, kenapa harus dikumpulin di rumah orang kaya? Mau dipuji? Mau dipuji? Mas Puji? Mana Mas Puji? Mau dipuji? Gara-gara ngadain santunan, orang-orang datang di rumah kita, mau dipuji. Mau ngadain sesuatu, foto saya mau makan raskin, mau dipuji. Makan aja, gak usah pakai diperlihatkan ini dan itu. Nah, mereka orang soleh, gak banyak gaya, tapi banyak kerja nyata. Orang yang dekat kepada Allah, gak banyak gaya, tapi kerja nyatanya terlihat. Ibadahnya terlihat. Enggak, gayanya enggak. Kalau dibilang dia sedekah enggak, Masya Allah, dia datangin rumah-rumah yang bakal disedekahi bahkan. Seperti Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin, setiap harinya beliau menteng beras dan makanan dan lauk pauknya buat orang fakir yang ada di Madinatul Munawwarah. Imam Ali Zainul Abidin, cicitnya Rasulullah Muhammad. Pembesar Ali Zainul Abidin bin Husain, anaknya Sayyidina Husain, Sayyidah Syabab Ahlil Jannah fil Jannah, Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syabab Ahlil Jannah fil Jannah. Dua tokoh pemuda, pimpinan pemuda di dalam surganya Allah. Nah, ini adalah anaknya Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin. Beliau sedekah habis subuh, sebelum subuh beliau sedekah langsung ngasih ke rumah orang miskin. Mana ada orang kaya zaman sekarang, katanya ikhlas. Pamer.
diperlihatkan. Betul. Mau sedekah pakai sambutan segala. Mau santunan, ada ada ngadain acara, baca Quran, sambutan RT RW, sedekah aja, ngapain pakai sambutan? Mau pamer. Jadi orang-orang soleh kalau misalnya bersedekah, sedekah aja. Dan kita ikutin model-model yang banyak sekarang. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih fakir miskin, kasih. Apalagi kalau misalnya di rumah mau ngadain fakir miskin, dibaca maulid dulu apa semuanya, anak kecil nunggu sampai tengah malam, yang dikasih cuma sekedar beras 3 liter. Jatuh di got tuh anak kecil. Anak-anak yatim semuanya. Mau kasih. Ya, mau danain sekolah, suruh ngaji dulu yang benar, nggak ada masalah. Suruh ngaji dulu yang benar, habis itu danain semuanya. Nggak usah bikin acara. Mau pamer. Kalau begitu jadinya. Ini banyak kekeliruan dalam banyak kehidupan. Ya, kekeliruan dalam banyak kehidupan. Di masjid, anak yatim piatu disedekain. Semua orang pada megang palanya. Kan malu tuh anak. Anak tuh malu, fakir miskin, palanya disedekain satu. Mending ngasih duit. Ya kan? Kesian tuh kalau misalnya tuh perempuan udah balighah. Tuh perempuan udah haid, dipegang palanya. Kan malu tuh perempuan. Udah gede dikit kan malu. Kasih aja. Nah kalau misalnya kita mau ngasih, gak usah pakai begitu-gitu segala. Apa? Kasih. Nah, cari perempuan yatim, mana perempuan, biar dielus-elus palanya. Itu namanya modus maksiat. Atau tuh neng, mak lu mana neng? Mak lu. Kasih aja, ngapa jadi mak lu? Gitu. Ini lihat tuh, keikhlasan seseorang dari gayanya aja banyak berbeda. Jadi jangan kita sedekah tapi merusak pahala. Banyak orang sedekah tapi sudah merusak pahalanya. Mau mengadakan santunan tetapi dengan berbagai macam potret. Bahkan diabadikan di masjid. Malu tuh anak yatim. Nanti di usia remaja atau dia usia tuanya, malu gak? Ya Allah, saya sampai begini-begini banget. Dikasih cuma sekedar 3 liter, 30.000 rupiah. Sama jeruknya juga asem. Dia ingat kayak begitu. Dukunya juga asem lagi. Sampai begini banget, diabadikan seumur hidup kayak begini. Astagfirullahal. Nah makanya jadi pengurus masjid orang alim. Jangan gara-gara dia orang kaya jadi pengurus masjid, rusak. Ya. Gara-gara dia kaya, gara-gara tokoh masyarakat kemudian dijadikan sebagai pengurus masjid yang alim, yang tahu hukum, yang menjalankan hukum. Berapa banyak tuh masjid-masjid dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia cuma sekedar bermodalkan harta atau tokoh masyarakat kemudian menjadi pengurus masjid. Akhirnya berantakan masjid. Enggak kelihatan aura masjid. Dibanding pengurus-pengurus terdahulu yang terlihat aura masjid itu kuat dan tinggi karena menjaga adab. Ya, menjaga adab. Kalau mau kasih aja udah ke rumah fakir miskin. Kalau misalnya mau ngasih zakat tuh, jangan orang fakir miskin dikumpulin di masjid. Ayo yang namanya fakir miskin di masjid yuk saya kasih. Jangan diundang lagi. Ngundang pengajian boleh. Tapi kalau ngundang bakal dikasih duit ya jangan dong, kesian. Ini yang jadi pengurus masjid yang ada di sini atau yang dengerin ceramah saya secara langsung atau tidak, amalin. Coba kalau misalnya ente jadi orang yatim, anak yatim, malu nggak digituin? Malu nggak jemaah? Ente menjadi anak yatim, ente yatim nggak? Ente yatim, tapi udah kehabisan, udah ketuaan. Itu dulu misalnya masih kecilnya, kan malu kalau misalnya kumpul, ya Allah bawa nenteng, mengambil beras, ya Allah astagfirullahaladzim, ini ingusan.
Ambil bang, ini dompet ya Allah, ada 100.000. Dia bingung. Ada orang pakai kacamata hitam, jangan-jangan dia. Kesian, kasih langsung. Siapa di antara kita kalau misalnya punya duit langsung datang ke rumahnya, ketok, Assalamualaikum, tapi ingat niat yang benar. Ketemu fakir miskin atau yatim, bukan ketemu emaknya. Ente ingat, jangan modus untuk mumpung-mumpung nih, temu emaknya, kan emaknya janda. Jangan. Niat yang benar, niat yang benar. Benar. Ya udah. Kalau niat yang benar, insya Allah hasilnya juga bakal benar. Gara-gara saya ngajinya telat, jadi akhirnya mohon maaf ketelatan. Ya Allah, maafin. Nggak acih kalau ngaji cuma 1 jam. Saya ibarat kalau ngaji 1 jam itu lagi lapar, dikasih sedikit. Ini kalau saya lagi lapar, lauknya banyak dong, nasinya dikit. Nah, saya kasih tahu udah sekarang, jangan nasinya yang banyak. Ente ya Allah, otak ente ditaruh di mana? Saya bukan orang Sindang. Nasinya sebakul, lauknya jangan. Ini mumpung lagi saya ingat, nasinya dikit, dengerin. Pura-pura main HP lagi ente. Nasinya dikit, lauknya banyak. Nggak pakai. Ingetin, saya bukan Sindang yang tukang pacul. Itu nasinya dikit, lauknya banyak. Jangan nasinya banyak, lauknya dikit. Saya lagi makan lauknya ya habis. Saya nggak begitu. Iya, alhamdulillah suka juga. Tapi kan saya manusia biasa, gitu. Ya, jamaah ini cuma ngasih tahu doang. Siapa yang orang yang sering nyendokin saya, tahu diri dong. Nasinya dikit, udah dengar, walaupun sisa-sisa lagi. Nasinya sedikit, lauknya banyak, gitu. Udah gitu. Gitu. Ya, bisa paham? Ya. Ayo jamaah, dipersilakan. Kalau masih ada silakan, kalau nggak ada ya doa. Kita sholat asar berjamaah, habis itu baru makan. Insya Allah kalau ada. Ayo. Ya.